Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode analisis terpenoid. Di mana kami beranggota ada Dina, ada saya, Firina Nabila Zuhra, kemudian ada Marsha, dan juga Salsabila Adelia. Di mana materi pada hari ini adalah prosedur dan hasil GCMC, yang kedua prosedur dan hasil uji Lieberman-Bunchen, yang ketiga perbedaan antar konsep. Gas spektroskopi massa atau GCMC adalah suatu proses kromatografi gas yang digunakan secara bersamaan dengan spektrometri massa, di mana kromatografi gas yang digunakan ini dilakukan demi melacak status nyawa yang bersifat volatil atau gampang menguap dalam keadaan vakum tinggi dan dalam tekanan rendah apabila dipanaskan. Teknik GCMS adalah teknik pemisahan sampel yang dilakukan melalui kromatografi gas dan diikuti dengan analisis menggunakan spektrometri massa. Teknik GCMC memiliki ketajaman yang tinggi, memungkinkan pemisahan senyawa yang tercampur dan analisis senyawa dalam berbagai kadar atau konsentrasi rendah. Untuk analisis terpenoid, yang pertama yang ini pembuatan simplisia. Ini yang pertama yaitu mencuci daun buas-buas untuk menghilangkan kotoran, yang kemudian daun buas-buasnya dirajang untuk mempermudah proses pengeringan. Yang ketiga, daun dikeringkan dengan metode penjemuran di bawah sinar matahari dan dilapisi kain hitam. Yang keempat, ini daun yang telah kering kemudian dilakukan sortasi kering untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang masih ada. Daun kering kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga dapatkan ukuran yang halus dan seragam. Kemudian yang terakhir yaitu simplisia disimpan dalam wadah yang tidak beracun dan bereaksi dengan isinya seperti wadah kaca, di mana wadah ini kemudian dilapisi dengan aluminium foil. Kemudian yang kedua ini pembuatan ekstrak, di mana sampel simplisia kering daun buah-buah sebanyak 900 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi, yang kemudian dilarutkan dalam pelarut etanol 96% sebanyak 5 liter hingga sampel terendam. Kemudian proses maserasi dilakukan secara 5 hari sambil dilakukan pengadukan dan pergantian pelarut setiap 1 kali 24 jam. Kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator dan disimpan dalam wadah tertutup. Kemudian di sini ada isolasi dan identifikasi, di mana ekstrak etanol daun buah-buah diambil sebanyak 150 gram, dilarutkan dalam air hangat sebanyak 170 ml dan dimasukkan ke corong pisah dan didiamkan beberapa saat. Kemudian ditambah 150 ml N-heksan dikocok kuat dan didiamkan selama beberapa saat hingga terbentuk dua lapisan. Keran corong pisah dibuka untuk mengeluarkan tekanan gas, kemudian pisahkan kedua fase pada wadah yang berbeda, kemudian fase air kembali dimasukkan ke dalam corong pisah. Dilakukan 5 kali pengulangan dengan perlakuan yang sama hingga tidak terjadi perubahan warna yang signifikan dan dapat dihitung persen rendamannya. Kemudian selanjutnya ini ada kromatografi kolom, di mana dimasukkan kapas ke dalam ujung kolom untuk menahan fase diam. Silika gel sebanyak 70 gram dibasahi dengan 1000 ml N-heksan. Kemudian asah ke dalam kolom secara perlahan dan pastikan tidak ada celah udara. Kolom diketuk-ketuk secara perlahan untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam kolom dan didiamkan selama 24 jam. Ekstrak sebanyak 5,2 gram digerus bersama silika sebanyak 10,1 gram hingga membentuk serbuk. Ekstrak diletakkan di atas fase diam dan dielusi menggunakan fase gerak N-heksan berbanding etil asetat dengan metode gradien dari 100% N-heksan hingga 50 banding 50 N-heksan dan etil asetat. Masing-masing pelarut yang digunakan berjumlah 100 ml. Hasil pemisahan dari kromatografi kolom gravitasi ditampung dalam vial-vial 20 ml. Masing-masing vial ditandai mulai dari F1. Elusi dihentikan jika tidak ada lagi pita yang dapat dibawa keluar oleh fase gerak. Kemudian identifikasi KLT. Ekstrak kental diambil dengan sendok stainless
dan diencerkan dengan etanol, kemudian sampel ditetolkan pada plat silika gel F254. N-heksan berbanding etil asetat dengan perbandingan 2:1 ditunggu hingga fase gerak menyentuh batas atas KLT. Plat hasil kemudian disemprot dengan penampak bercak terpenoid yaitu vanilin asam sulfat. Kemudian hasil positif ditandai dengan adanya bercak warna ungu setelah dilakukan pemanasan. Kemudian yang ini identifikasi GC-MS. Suhu awal GC-MS diatur pada 50 derajat Celcius dan diatur suhu terprogram dengan kenaikan 10 derajat Celcius per menit. Kolom yang digunakan yaitu Agilent 122 sampai 5532 dengan dimensi 30 mm dikali 250 dikali 0,25 mm. Pelarut yang digunakan untuk sampel adalah chloroform. Perbandingan antar komponen bergantung pada lamanya waktu relatif yang dibutuhkan sampel di dalam fase diam. Sampel selanjutnya akan mengalami perubahan menjadi bentuk ion yang kemudian medan magnet atau medan listriknya akan membelokkan ion tersebut agar dapat menentukan bobot molekul fragmen yang dihasilkan. Data hasil dari analisis GC-MS yang berupa kromatogram dan spektrum massa kemudian dibandingkan dengan yang ada di bank data Mass Hunter. Sampel yang digunakan adalah daun buas-buas atau nama latinnya adalah Premnacer relatifolia L yang diperoleh dari Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Pengolahan simplisia daun buas-buas dilakukan secara bertahap, mulai dari sortasi basah, pencucian, pelajangan, pengeringan, sortasi kering, penghalusan, dan pengayakan. Didapatkan simplisia kering daun buas-buas sebanyak 900 gram. Di sini dapat dilihatnya ini ada gambar spektrum dari massa neofitadin. Berdasarkan hasil analisis GC-MS dari fraksi heksan ekstrak etanol 96% daun buas-buas, didapatkan spektrum massa yang digunakan sebagai senyawa neofitadin dengan base peak pada puncak M/Z 68 dan menampilkan puncak M/Z. Dapat lihat ya ini pada gambar senyawa neofitadin kemudian sudah pernah ditemukan dalam tanaman buas-buas pada penelitian oleh Hadiarti. Kemudian ini berdasarkan data yang dimiliki PubChem, senyawa 2-hidroksi 4A 5-dimetil 3 prop 1N2-il memiliki base peak pada puncak M/Z 207, puncak tertinggi kedua dan ketiga yaitu puncak M/Z 69 dan 109, di mana spektrum massa yang diperoleh dari analisis sampel menunjukkan senyawa yang diduga 2-hidroksi 4A 5-dimetil 3 propanil 12 oktahidronaphthalein 2H 1 dengan sinonim santal camphor dengan base peak M/Z 207, di mana spektrum massa yang diperoleh menampilkan 11 puncak, yaitu ini bisa dilihat di layar ya. Kemudian ini ada alat dan bahan untuk identifikasi terhadap fraksi heksan daun Ceratifolia L menggunakan GC-MS, di mana pembuatan simplisianya ini menggunakan alat seperti baskom, pisau tajam, tangan bersih, rak pengering atau nampan, kain hitam bersih, ayakan atau saringan, blender, wadah kaca gelap, aluminium foil, timbangan. Ini opsional untuk mengukur jumlah simplisia, di mana untuk bahannya ini daun buas-buas yang segar dan air bersih mengalir. Kemudian untuk pembuatan ekstraknya, ini ada wadah maserasi seperti labu Erlenmeyer, pengaduk, rotary evaporator, corong pisah, pipet ukur, dan Erlenmeyer. Dimana untuk bahannya ini simplisia daun buas-buas kering, kemudian etanol 96%, 5 liter,
air hangat, dan juga N-heksan sebanyak 900 ml. Untuk kromatografi kolom, di mana alatnya ini kolom kromatografi, corong pisah, pet ukur, alat Mayer, gelas ukur, kapas, batang mengaduk, plat tetes, dan juga vial 20 ml. Adapun untuk bahannya ini silika gel, N-heksan, etil asetat, ekstrak daun buas-buas, kapas, dan juga pelarut untuk elusi, yang dimana ini menggunakan campuran N-heksan dan etil asetat dengan berbagai perbandingan. Untuk identifikasi KLT, alat yang digunakan adalah plat silika gel GF 254, chamber kromatografi, kapiler, lampu UV, dan juga spray botol. Dimana untuk bahannya ini etanol, fase gerak N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 2:1, dan juga penampak bercak vanilin asam sulfat. Untuk identifikasi GCMS adalah gas kromatografi spektrometer massa, dan bahannya adalah isolat dari kromatografi kolom dan juga kloroform. Ini yang kedua ada uji Lieberman-Burchard, di mana ini salah satu metode kualitatif untuk menentukan keberadaan senyawa metabolit sekunder, terutama terpenoid dan steroid dalam sampel biologis, yang bekerja berdasarkan reaksi kimia antara senyawa dalam sampel dengan asetat anhidrat dan H2SO4 pekat, di mana senyawa terpenoid yang terdapat dalam sampel akan membentuk warna khas, yaitu cincin berwarna coklat atau violet. Cara yang dilakukan untuk proses uji ini, yang pertama persiapan sampel, di mana sampel uji dalam bentuk ekstrak yang kemudian diperoleh dari metode maserasi menggunakan pelarut etanol atau melalui fermentasi bahan tertentu. Ekstrak yang dihasilkan kemudian diencerkan dan ditempatkan dalam tabung reaksi. Kemudian kedua, penambahan reaksi, di mana sampel dalam tabung reaksi dicampurkan dengan 0,5 mili asam asetat anhidrat. Selanjutnya, 1-2 mili asam sulfat pekat diteteskan perlahan ke dalam tabung melalui dinding tabung reaksi. Ini dilakukan untuk mencegah reaksi yang terlalu cepat dan menghasilkan perubahan warna secara bertahap. Kemudian yang ketiga, pengamatan perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi pada batas kedua pelarut, di mana cincin berwarna coklat atau violet menunjukkan keberadaan terpenoid, sedangkan warna hijau kebiruan mengidentifikasi adanya steroid. Hasil penelitian dalam jurnal, di mana dalam penelitian yang dilakukan pada ramuan sopi dengan pelarut etanol melalui proses fermentasi, hasil uji fitokimia menggunakan metode Lieberman-Burchard menunjukkan bahwa ekstrak ramuan dengan pelarut etanol ini positif mengandung terpenoid, ditunjukkan dengan pembentukannya cincin berwarna coklat atau violet. Sedangkan steroid tidak terdeteksi karena tidak ada perubahan warna menjadi hijau kebiruan. Etanol dari fermentasi pisang kepok dan ramuan sopi juga positif mengandung terpenoid dengan hasil cincin coklat atau violet yang serupa. Steroid kembali tidak ditemukan pada metode ini, di mana hasil ini menunjukkan bahwa baik metode maserasi maupun fermentasi mampu mendeteksi keberadaan terpenoid, tetapi tidak mendeteksi steroid pada sampel ramuan yang diuji. Di sini ada tabel-tabel untuk hasil uji fitokimia. Sampel hasil ekstraksi ramuan sopi dengan pelarut etanol dari pisang kepok, dan juga ada hasil uji fitokimia pada etanol dari fermentasi pisang kepok dengan ramuan sopi. Reaksi dalam uji Lieberman melibatkan proses esterifikasi, di mana reaksi Lieberman merupakan campuran antara asam asetat dan anhidrat dan juga H2SO4. Ketika H2SO4 pekat ditetesi melalui dinding tabung maka anhidrat asetat bereaksi dengan asam, sehingga atom C pada anhidrat membentuk karbokation. Karbokation yang terbentuk bereaksi dengan atom O pada gugus OH yang ada pada senyawa triterpenoid, di mana reaksi ini merupakan reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan senyawa ester oleh senyawa triterpenoid dengan
anhidrat asetat. Di sini ada foto hasil ujinya, di mana warna yang terbentuk menunjukkan keberadaan senyawa tersebut dalam sampel. Di mana ini yang A, ekstraksi ramuan sopi dengan pelarut etanol pisang kepok, yang kemudian yang kedua yakni etanol dari fermentasi pisang kepok dengan campuran ramuan sopi. Di mana untuk terpenoid warna yang dihasilkan adalah coklat atau violet, sedangkan steroid adalah warna hijau kebiruan. Tidak ada warna hijau kebiruan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa senyawa steroid tidak terdeteksi pada ramuan yang digunakan, sampel ramuan yang digunakan. Sedangkan pada keduanya dapat dilihat bahwa terdapat senyawa terpenoid dalam sampel yang digunakan. Untuk alat-alatnya sendiri, yaitu pipet volume 2 mili, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, sarung tangan, dan lemari asam. Untuk bahannya ini sampel uji dalam bentuk ekstrak 0,2 mili, kloroform 0,5 mili kloroform, kemudian asam asetat anhidrat 0,5 mili, dan juga asam sulfat pekat 1-2 mili. Untuk jurnal yang mendukung, ini berjudul Identifikasi Metabolit Sekunder pada Sopiqualin yang dibuat dengan dan tanpa fermentasi di Desa Kualin, Nusa Tenggara Timur, dengan penulis Mateus G. Takib dan Marensi Ileo. Dari Institusi Program Studi Pendidikan Biologi, Institut Pendidikan SU, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dengan dari jurnal Science dan Edukasi Science, volume 6 nomor 2, dengan tanggal publikasinya ini Agustus 2023. Adapun perbedaan antar konsep dari prinsip kerjanya, yaitu Lieberman-Burchard, yang didasarkan pada reaksi kimia antar terpenoid dengan reaksi Lieberman-Burchard menghasilkan kompleks warna, di mana warna yang dihasilkan tergantung pada struktur senyawa, dan intensitas warna diukur menggunakan spektrofotometer UV phase. Metode ini sering digunakan untuk analisis kualitatif dan semi kuantitatif. Ada pula untuk GCMS yang menggabungkan kromatografi gas untuk memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas dan polaritasnya dengan mass spektrometri untuk mengidentifikasi struktur senyawa berdasarkan massa molekul dan pola fragmentasinya, di mana ini memberikan analisis kuantitatif dan kualitatif yang sangat detail. Adapun untuk tujuan analisisnya, LB biasanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan kelompok terpenoid tertentu dalam sampel secara sederhana, dan GCMS digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa terpenoid secara spesifik. Untuk keakuratannya, LB itu kurang akurat dibanding GCMS karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh interferensi dari senyawa lain dalam sampel, sehingga hanya memberikan indikasi umum. Untuk GCMS sangat akurat dan spesifik karena dapat memisahkan dan mengidentifikasi senyawa individual dalam campuran kompleks. Kebutuhan peralatan LB itu peralatannya sederhana seperti spektrofotometer, UV vis, reagen LB, dan larutan sampel. Sedangkan GCMS membutuhkan peralatan yang lebih canggih, yaitu kromatograf gas dan juga spektrometer massa. Serta perlengkapan persiapan sampel yang lebih kompleks. Adapun untuk analisis, LB itu lebih cepat karena hanya memerlukan reaksi kimia dan pengukuran warna, sedangkan GCMS lebih lama karena melibatkan proses pemisahan senyawa dan analisis spektromassa. Untuk aplikasi, LB ini cocok untuk screening awal keberadaan terpenoid dalam sampel, sedangkan GCMS itu cocok untuk penelitian lanjutan atau analisis mendetail. Sehingga kesimpulannya, yaitu GCMS adalah suatu proses kromatografi yang digunakan secara bersamaan spektrometri massa, sedangkan LB adalah salah satu metode kualitatif untuk mendeteksi keberadaan senyawa metabolit sekunder. Baik, mungkin sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.